Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bias Prameswari Elo Pakarti dengan NIM 22404084, program studi akuntansi syariah semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang hukum perjanjian untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti MM. Langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Jadi, di sini saya akan membahas tentang hukum perjanjian, yaitu ada MOU dan EMOU. Apa sih MOU itu? Jadi, MOU ini adalah singkatan dari Memorandum of Understanding, yang bisa diartikan sebagai nota kesepahaman. Jadi, MOU ini adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tulis maupun lisan. Ada pendapat lain yaitu menurut Munir Fuadi, MOU itu adalah perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Sedangkan EMOU atau Memorandum of Understanding Elektronik itu adalah bentuk modern dari MOU yang dibuat dan ditandatangani secara digital. Dalam EMOU, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama tertentu itu direkam dan disahkan secara elektronik. Untuk tujuan dibuatnya MOU ini yang pertama, karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti. Yang kedua, karena masing-masing pihak dalam perjanjian itu masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk berpikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk pedoman awal dibuatlah MOU. Yang ketiga, untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan jika para pihak belum terlalu yakin terhadap pokok-pokok yang disepakati. Lalu, untuk dasar hukum berlakunya MOU di Indonesia itu didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, ayat 1, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat 2, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat ketiga, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Tetapi, selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya MOU ini adalah asas kebiasaan. Jadi maksudnya itu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Untuk ketentuan khusus mengenai MOU ini tidak ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Tapi apabila kita memperhatikan substansi MOU yang berisikan kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum, maka telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat-syarat sah baik secara subjektif maupun objektif dari suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan dari para pihak atau kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk berbuat hukum atau adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Yang keempat, kausa yang halal atau mengenai kausa yang diperbolehkan. MOU ini juga mempunyai ciri-ciri spesifik. Yang pertama, ada bentuk dan isinya terbatas. Yang kedua, bersifat sementara dengan batas waktu tertentu yang ditentukan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan. Yang keempat, menghindari timbulnya tanggung jawab. Yang kelima,
sebagai dasar untuk membuat perjanjian bagi kepentingan berbagai pihak, baik itu kreditur, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lain-lain. Dan yang kelima, mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali jika diperpanjang oleh para pihak. Untuk jenis-jenis MOU ini ada 2. Yang pertama itu MOU yang bersifat nasional dan yang kedua itu MOU yang bersifat internasional. MOU yang bersifat nasional ini adalah MOU yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia. Misalnya, MOU yang dibuat antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Indonesia lainnya atau antara PT dengan pemerintah daerah. Sedangkan MOU yang bersifat internasional itu adalah nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing atau antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum negara asing. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mengikat MOU ditinjau dari sisi hukum perikatan. Ini ada 2 pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari MOU. Yang pertama, MOU sebagai suatu gentleman agreement, yang artinya MOU tidak sama dengan perjanjian biasa. Walaupun MOU dibuat bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun. Selain itu, MOU mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka, dalam artian tidak mengikat secara hukum. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap MOU, maka dianggap tidak bermoral dan reputasinya akan jatuh di kalangan bisnis. Yang kedua, MOU sebagai suatu agreement is agreement. Pandangan kedua ini berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan ataupun tertulis, pendek maupun panjang, lengkap ataupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, seperti layaknya suatu perjanjian. Sehingga, seluruh ketentuan pasal tentang hukum perjanjian bisa diterapkan. Lebih formalnya, jika suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok tersebut. Atau, jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya untuk jangka waktu tertentu itu. Para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian lebih rinci sebagai tindak lanjut dari MOU. Selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, maka para pihak tidak dapat membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Untuk contoh implementasi dari MOU yaitu ada antar Fakultas Psikologi UMKT atau Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan beberapa instansi magang serta praktik psikologi. Penandatanganan dan implementasi MOU antar Fakultas Psikologi dengan instansi magang dan praktik psikologi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan program pendidikan psikologi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Dengan kerjasama ini, lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang relevan, memberikan pengalaman magang yang berharga bagi mahasiswa, serta memperkuat kolaborasi penelitian dan pengembangan. Dengan adanya kerjasama formal antara lembaga pendidikan dan instansi terkait, baik itu lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga non-profit, akan memungkinkan terciptanya program-program magang, praktik lapangan, penelitian terapan, dan kolaborasi proyek yang relevan dengan bidang psikologi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Psikologi,
staf ahli psikologi UMKT, dosen-dosen program studi psikologi, dan beberapa orang mahasiswa yang berperan sebagai volunteer panitia kegiatan penandatanganan dan implementasi MOU. Ada beberapa biro psikologi yang terlibat dalam penandatanganan MOU dengan Fakultas Psikologi UMKT. Di antaranya yang pertama ada Biro Psikologi Permata Samarinda, yang kedua Biro Psikologi Matafhati, yang ketiga Diva Assessment Center, yang keempat DNR Psikologi Consulting, yang kelima Yayasan Sinar Talenta. Selain dari Biro Psikologi, ada juga instansi lain, yaitu Sekolah Alam Al-Fatah Samarinda, yang terbagi menjadi 3 sekolah. Yang pertama, Kelompok Bermain Alam Al-Fatah Samarinda. Yang kedua, SD Alam Al-Fatah Samarinda. Dan yang ketiga, SMP Alam Al-Fatah Samarinda. Dengan ini, kegiatan penandatanganan dan implementasi MOU yang telah diselenggarakan bukan hanya sekedar formalitas, namun di lain sisi juga merupakan komitmen nyata sebagai usaha Fakultas Psikologi UMKT dalam menghasilkan lulusan psikologi yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bidang psikologi dan masyarakat secara luas. Baik teman-teman, mungkin sudah cukup pembahasan mengenai hukum perjanjian, yaitu ada MOU dan EMOU dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.